Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derajat Cahya Diningrat, NRP 1830400099. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas praktikum 5 individu, mata kuliah Mesin Learning kelas F. Oke. Tugasnya yaitu mencoba mengulang langkah-langkah yang telah disampaikan pada praktikum 5, mulai dari preprocessing, kemudian one hot encoding di processingnya, lalu feature selection dengan pendekatan variant threshold dan juga mutual information, dan K-fold cross validation. Oke, serta yang terakhir adalah membandingkan model X hasil dari variant threshold dengan cross validation ataupun tanpa cross validation, kemudian model X hasil mutual information dengan cross validation dan tanpa cross validation. Oke, kita langsung saja. Di sini yang pertama adalah kita mengimport NumPy dan juga Pandas ya. Kita run dulu. Oke, di datanya saya datasetnya memilih menggunakan Iris Plan ya. Di sini untuk membaca datasetnya menggunakan function readJSP, nanti yang akan disimpan ke dalam variable df. Oke, kita run. Nah, lalu di sini untuk menampilkan 5 data teratas yang akan ditampilkan itu dengan menggunakan function head ya. Kita run, nah, hasilnya itu akan menampilkan 5 data teratas mulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Selanjutnya menampilkan seluruh data dengan cara kita menuliskan kembali, yaitu df. Kita run, oke, muncul seluruh data ya, mulai dari indeks record ke 0 sampai dengan indeks record ke 149. Nah, dataset ini tuh memiliki 150 baris dan juga 5 kolom ya. Selanjutnya mencari value yang unik ya pada kolom kelas itu dengan menggunakan function ununique, di mana dalam kurung siku ini parameternya itu nama kolomnya ya. Nama kolomnya di sini adalah kelas. Nah, ketika di run, nah dia akan menampilkan 3 kelompok data atau value dari kolom kelas yang unik, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica. Oke, dengan tipe objek ya. Selanjutnya menampilkan kolom yang ada pada dataset itu menggunakan function column. Oke, kita run. Nah, hasilnya itu akan menampilkan di dataset tersebut ada kolom apa saja sih? Ternyata di sini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan kelas. Selanjutnya, kita akan menghapus kolom kelas beserta datanya dengan function drop, di mana parameternya itu adalah nama kolomnya kelas dan juga axis sama dengan 1. Nah, nanti kan tinggal ada tersisa tuh, karena udah di drop kolom kelas, berarti ada sisa 4 kolom lagi, yaitu sepal length, sepal width, kemudian petal length, dan petal width. Nah, 4 kolom ini beserta datanya akan disimpan kepada X ya, di sini disimpan ke X. Nah, kemudian yang tadi, yang kolom yang di drop yaitu kelas beserta datanya, itu akan disimpan ke dalam Y. Oke. Selanjutnya adalah preprocessing one hot encoding ya. Oke, di one hot encoding ini sebentar. Oke. Di one hot encoding ini yang pertama itu
kita akan menggunakan function getDummies dengan parameter x. Nah, function getDummies ini itu digunakan untuk memanipulasi data, nah, yang ini mengubah data kategori menjadi variabel dummy atau indikator. Kalau yang ada di contoh materi praktikum itu misalnya kalau misalnya nanti itu masih ada kelas ya, itu nanti kelasnya kan ada 3 kategori. Nah, itu akan jadi kolom baru gitu. Jadi nanti ada namanya kelas underscore iris virginica gitu kan, iris color, setosa gitu-gitu. Nah, namun karena di sini kita akan yang tadi X itu hanya tersisa 4 kolom lagi ya, karena kolom kelas beserta datanya itu sudah di-drop ya. Nah, jadi X itu memiliki 4 kolom beserta datanya. Nah, 4 kolom ini ketika ditampilkan di sini menggunakan function kolom, itu hasilnya adalah terdiri dari sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Kemudian kita menampilkan seluruh data yang pada x underscore enc. Oke. Nah, pada picture selection dengan pendekatan varian threshold, ini yang pertama dilakukan adalah mengimpor function varian threshold dari sklearn.picture-selection. Oke. Selanjutnya itu function varian threshold ini, nah itu akan disimpan ke dalam yang namanya selector. Nah, di mana varian threshold ini memiliki atau akan menghapus semua fitur varian yang tidak memenuhi ambang batas tertentu, atau secara default-nya itu akan menghapus fitur zero varian, yakni fitur yang memiliki nilai yang sama di semua sampel. Oke. Oke. Selanjutnya adalah kita menggunakan yang tadi ya, kan varian threshold itu function varian threshold disimpan ke dalam selektor. Nah, selektor ini kita pakai di mana dia akan menggunakan function fit underscore transformation, di mana parameternya itu adalah x yang memiliki data ya dari 4 kolom yang tersisa. Nah, fit transformation ini itu akan menyesuaikan data, kemudian mengubahnya untuk dilatih dan ditesting sebagai model. Nah, hasilnya akan disimpan ke dalam X variance threshold. Oke, kita run. Kemudian nanti kita di sini menggunakan .shapes ya, di mana nanti outputnya itu akan menghasilkan jumlah yang ada pada dataset saat ini yang di X variance threshold, yaitu datanya itu ada 150 baris ya, dan 4 kolom di datasetnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pendekatan mutual information. Di mutual information ini yang pertama dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu mengimport function mutual underscore info underscore classif. Nah, dari sklearn feature selection. Nah, oke, selanjutnya kita gunakan function mutual info underscore classif ini dengan parameternya itu adalah x, y. Nah, x itu adalah dia data yang ada pada kolom 4 kolom yang tersisa itu yang disimpan dalam x, kemudian y-nya itu yang data dari kolom yang ada pada kolom kelas itu tuh disimpan yang dalam variabel y, akan dijadikan nanti sebagai label ya. Oke, nanti hasil dari function mutual info classif ini akan disimpan ke dalam X mutual information value. Nah, ketika X mutual information value ini dipanggil kembali, nah maka akan menghasilkan output array yang mana yang pertama itu di indeks pertama itu adalah dengan nilai value-nya itu 0,4
0,75, kemudian indeks berikutnya 0,245, indeks kedua itu adalah 0,991, indeks ketiga itu 0,985. Oke, selanjutnya nilai yang terdapat atau value data yang terdapat pada X, nah itu akan disimpan ke X mutual information. Nah, kemudian X mutual information ini akan ditampilkan kembali. Oke, di sini ya data frame-nya ditampilkan dalam bentuk data frame. Ini ada 150 baris ya dengan 4 kolom. Nah, di sini ada mutual information.log ya, di mana 150 itu dia barisnya 150 ke 150 sama dengan mutual information value. Nah, di sini kemudian ada kita akan melakukan penghapusan di mana kolom ada pengulangan, di sini pengecekan ya X kolomnya itu jika memang kolomnya itu adalah ke 150 ya, yang indeksnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian ada axis sama dengan 1 sebagai parameternya juga. Oke, nah nanti hasil dari penghapusan ini itu akan disimpan ke X mutual information. Nah, selanjutnya dia akan mendrop lagi yang apa namanya kolom 150, kolom lagi maksud saya itu adalah baris ya 150, kemudian di sini ada dia akan menimpa, jadi gini menimpa refresh ya dengan function refresh di situ adalah 0,0 itu akan nilai ini nilai ya yang ditimpa tuh kalau 0,0 itu akan menjadi 0 gitu ya dibulatkannya 1,0 akan menjadi 1 gitu kan. Nah, selanjutnya itu di sini akan merubah tipe data menjadi integer ya yang ada data yang ada pada X mutual information gitu kan. Nah, menggunakan function asType di sini dengan parameternya itu adalah integer, data yang akan diubah menjadi integer. Nah, di sini juga kemudian yang data yang ada pada X ya, itu juga akan dirubah gitu menjadi integer lagi gitu kan. Di mana di sini juga akan menghapus baris yang indeks ke 150 dan disimpan lagi ke dalam X gitu. Selanjutnya adalah melatih model. Di pendekatan X hasil varian threshold ini, itu yang pertama adalah kita akan memisahkan data set ke dalam set training dan juga set testing ya. Nah, jadi yang data X itu akan masuk ya ke dalam X training dan juga X testing. Terus Y itu akan masuk ke dalam Y training dan juga Y testing ya. Nah, di sini itu kan menggunakan function trend test split ya, yang sudah diimport dari sklearn model selection. Nah, parameternya ada X, Y, T size. Nah, ini ukuran T size-nya itu adalah 0,4, artinya kan data yang nanti akan ukuran tes atau diujinya itu adalah 40% data yang ditesnya itu. Berarti yang di training itu adalah 60%. Dengan random state-nya itu adalah 1. Oke, kita run. Nah, kita tampilkan kembali ya nilai data yang ada pada X di situ. Oke. Nah, di sini terlihat bahwasannya tadi kan sebelumnya itu di tahap sebelumnya kita merubah menjadi tipe integer ya. Nah, di sini semuanya sudah dibulatkan ya. Yang tadinya ada koma menjadi tidak ada koma. Komanya hilang, di sini dibulatkan menjadi seperti 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya nilainya. Oke, selanjutnya itu kita akan melatih model dengan set training ya. Nah, di sini kita import Gaussian NB. Nah, dari sklearn naive bias-nya, nah, function Gaussian NB ini akan disimpan ke dalam GNB ya. Nah, di mana nanti GNB ini akan kita gunakan lagi dengan memanggil function fit ya, yang berparameter x underscore trend, jadi data yang terdapat pada X untuk di training dan juga data Y yang untuk di trainingnya. Oke, mana tadi? Selanjutnya itu ketika di run akan menghasilkan Gaussian NB outputnya. Nah, kemudian kita akan membuat prediksi hasil dari set testingnya ya. Nah, di sini kita
menggunakan GNB lagi dengan memanggil function predict ya, untuk memprediksi ya, dengan parameter x_testing ya. Nanti adalah data data x yang akan diuji atau dites itu sebelumnya adalah 40% ya, sebelum 40%. Hasil prediksi ini akan disimpan ke dalam prediction ya. Oke. Kemudian membandingkan hasil prediksi dan label sesungguhnya itu dengan menggunakan classification report dan juga confusion matrix yang diimport dari sklearn matrix. Nah, di sini kita akan print untuk menampilkan classification report dengan parameter y_test sebagai labelnya itu, dan juga hasil dari prediction yang tadi ya, yang sudah dilakukan. Itu akan ditampilkan. Nah, di sini terdapat ini ya, classification report ini akan menampilkan evaluasi kinerja yang dimana terdapat precision, recall, F1 score, support gitu ya. Dengan value-value-nya itu dari di sini ada label ya, sebelah kiri ini itu iris setosa, iris versicolor, iris virginica, itu kan dari yang y-test ya. Nah, di sini terdapat nilainya ya. Kemudian ada akurasinya. Nah, ini akurasi ini 0,90 itu adalah hasil dari rata-rata F1 score dari iris setosa, versicolor, kolom ini ya, di rata-ratanya itu adalah 0,90. Kemudian ini juga ada mengenai macro average-nya atau rata-rata ya, makro rata-rata dari precision itu 0,93, kemudian dari recall itu 0,90. Selanjutnya itu kita akan memprint confusion matrix ya dengan parameter y-test dan juga prediction. Nah, akan menghasilkan di sini matriks ya bentuknya. Oke, selanjutnya adalah mengenai X hasil mutual information ya. Nah, sama seperti sebelumnya kita akan mengimport lagi kembali function trend test split ya, dengan parameter X mutual information, data dari X mutual information yang akan digunakan bukan X lagi ya. Kan kalau di pendekatan variant threshold itu kita menggunakan X ya, tapi di sini di mutual information kita akan menggunakan X mutual information, kemudian ada Y, dan test size-nya juga sama seperti varian threshold, yaitu 0,4, di mana 40% data yang akan diambil untuk diuji, dan sisanya 60% itu data yang akan dilatih atau di training. Kemudian ada random state, dengan dia bernilainya 1. Oke. Nah, semua itu nanti akan disimpan ke dalam xtrend 2, xtest 2, ytrend 2, dan ytest 2. Nah, ketika kita menampilkan kembali nilai data yang akan dilatih dari xtrend 2 ini, itu terdapat ya di sini terlihat ada 90 baris data dari 4 kolom, di mana ini indeksnya jadi teracak ya indeksnya. Oke, selanjutnya adalah melatih model dataset training. Nah, dari function Gaussian B ya, NB. Nah, kita import dari sklearn naive Bayes-nya, kita simpan kembali ke GNB2 ya. Nah, kita gunakan lagi dengan memanggil function fit, kemudian parameternya adalah xtrend 2 dan ytrend 2, maka outputnya ketika di-run adalah Gaussian NB. Nah, setelah itu, kita juga akan menggunakan kembali GNB2 dengan memanggil function predict untuk memprediksi ya dari data yang ada pada x_test2 ini ya, di parameter function predict. Nah, itu disimpan ke dalam prediction 2. Selanjutnya adalah kita menampilkan kembali classification report-nya dengan parameter x_test2, kemudian prediction 2 ya untuk value-nya ya. Di sini sama seperti sebelumnya ya, terdapat label iris setosa, iris versicolor, iris virginica, di mana untuk akurasinya itu adalah 0,90,
terus precision makro rata-ratanya itu adalah 0,93, recall makro rata-ratanya itu adalah 0,90. Kemudian kita menampilkan confusion matrix yang berparameter y_test2 dengan value-nya itu adalah dari prediction 2 ya. Oke, hasilnya itu adalah sebagai berikut ya ini untuk matriksnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap evaluasi model dengan repeat 5 fold cross validation ya. Oke, fold validation, cross validation ini kita import dulu mean, std dari library NumPy, kemudian ada repeat k-fold-nya, cross validation, dan juga function cross val score ya, dari scalar model selection. Nah, sebelum itu kita akan prepare dulu ya di mana cross validation prosedurnya itu seperti apa kita akan buat. Di sini CP ya, dia itu menggunakan function repeated k-fold. Nah, dia memiliki parameter and split-nya itu adalah kita setting 5, and repeat-nya kita setting 3, dan juga random set-nya 123. Ketika di run, oke, berhasil. Kemudian kita lanjut ke evaluasi model GNB X hasil varian threshold ya. Di sini kita menggunakan function cross val score ya, di mana memiliki parameter GNB, X, Y, scoring-nya itu adalah akurasi, kemudian CP sama dengan CP-nya, yang tadi sudah kita setting juga CP-nya, kemudian end job-nya itu adalah -1 ya. Nah, itu nanti diproses, kemudian akan disimpan ke dalam score. Kita run, nah kemudian ada report performance, ya. Itu akurasi untuk performance-nya itu dia berdasarkan rata-rata dari skor, kemudian standar deviasi skornya. Nah, itu untuk akurasinya itu adalah ketika di run ya 0,880 dalam kurung 0,059. Nah, scoring ini oke. Dia di dalamnya ada bikin label alias ya label alias lagi. Nama kolom ya yang tadinya akurasi, precision makro dan juga recall makro itu kita jadikan alias jadi ACC, kemudian pre makro dan juga range makro ya. Kemudian di sini ada penggunaan function cross validate dengan parameter GNB, X, Y, scoring sama dengan scoring, CP sama dengan CP, underscore job-nya itu -1 ya, yang nanti akan kemudian disimpan ke dalam skor multi. Ketika di run, selanjutnya kita masuk ke ini ya, skor multi yang tadi kita akan simpan ke dalam data frame, kemudian disimpan ke dalam skor underscore df ya. Nah, skor underscore df ini itu akan ditampilkan lagi. Nah, hasilnya sebagai berikut ya. Di sini ada indeks dengan record-nya itu dari indeks ke 0 sampai dengan record atau baris itu tuh dengan indeks ke-14. Nah, di mana untuk terdapat kolom yaitu wait time-nya, kemudian score time-nya, tes akurasi, kemudian tes dari precision makro, kemudian dari tes recall makronya, itu ada semua di sini ya, nilai value-nya itu. Kemudian kita akan mencari rata-rata ya, menggunakan function mean dari ini ya, rata-rata dari kolom tes akurasi itu berapa. Nah, ketika di run hasilnya itu dia 0,880 ya. Kemudian juga kita akan mencari rata-rata dari tes precision makronya itu, ini rata-rata ini. Nah, dengan menggunakan function main juga, ketika di run hasil rata-ratanya itu adalah 0,909. 0,909 ya maksud saya. Kemudian kita juga akan mencari rata-rata dari nilai yang ada pada kolom tes recall makro ya, menggunakan function main juga. Ketika di run hasilnya adalah 0,881. Selanjutnya adalah evaluasi GNB2.
X hasil mutual information. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga menggunakan function cross-file score ya, dengan parameter GNB2, X mutual information, Y scoring, kemudian sama dengan akurasi, CP dan CP. Yang membedakan dengan varian threshold itu di parameternya itu ini ya, ketika di parameter threshold itu bukan X mutual di parameternya. Nanti akan disimpan pengolahan cross-file score-nya itu ke dalam score 2. Kita run, kemudian kita juga melakukan untuk print ya, untuk menampilkan akurasi itu dari rata-rata skor, kemudian standar deviasi skor 2-nya itu berapa, ketika di run itu akurasinya itu adalah 0,880 dalam kurung 0,059. Kemudian kita juga menggunakan function cross validate ya, dengan parameter GNB2, X mutual information, Y, itu kemudian scoring sama dengan scoring, CP sama dengan CP, and job-nya itu -1. Nah, itu nanti diolah, kemudian akan disimpan lagi ke dalam skor 2 underscore multi ya. Nah, skor 2 underscore multi ini kemudian dijadikan data frame dan disimpan ke dalam skor 2 underscore DF. Nah, kemudian ditampilkan lagi. Nah, maka hasilnya sebagai berikut ya. Di sini ditampilkan lagi ada 15 baris ya, dengan 5 kolom, di mana kolomnya itu ada bit time, score time, tes akurasi, tes precision makro, dan juga tes recall makro. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga akan mencari namanya rata-rata dari value yang ada pada kolom tes ACC ya, atau akurasinya berapa. Di sini rata-rata akurasinya itu adalah 0,88. Nah, kemudian rata-rata dari value yang ada pada kolom tes precision makro itu adalah 0,90 gitu kan. Nah, lalu rata-rata dari value yang ada pada kolom tes recall makro itu adalah 0,88 ketika di run. Oke. Kemudian sekarang akan memasuki ke bagian perbandingan performa model X ya. Sebelumnya kan kita tadi sudah melakukan model ya dari X hasil dari pendekatan varian threshold dan juga mutual information, di mana tadi ada yang menggunakan couple cross validation dan juga ada yang tidak menggunakan couple cross validation. Nah, di sini saya mengambil datanya kemudian disimpan ke dalam file Excel ya, atau CSV. Di sini data yang saya taruhkan ke dalam file CSV itu adalah ini ya, hasil dari X mutual information menggunakan cross validation. Di sini ada akurasi, makro, maksud saya itu precision dan juga recall ya. Yang ini juga dari sini, ini saya ambil yang dari varian threshold menggunakan couple cross validation. Nah, untuk yang tanpa cross validation, nah itu tuh yang tanpa tuh dari sini, dari yang ini saya mengambilnya data untuk akurasi, precision, recall. Nah, itu dari sini untuk yang mutual. Kemudian yang varian threshold itu tanpa menggunakan cross validation, itu tanpa menggunakan, itu saya mengambil dari sini juga untuk akurasi, precision, recall, dan ininya ya rata-ratanya. Saya masukkan ke dalam file CSV ya. File CSV-nya itu ini saya buat sendiri ya, di mana ini tuh supaya dalam bentuk tabel, jadi saya buatnya itu mirip dengan dataset ya. Dia untuk ininya, penulisannya di dalam CSV. Oke, kemudian saya di sini panggil lagi ada file CSV-nya itu dengan yang namanya perbandingan model X ya, dengan function read CSV untuk dibaca, kemudian datanya disimpan ke dalam perbandingan model X. Nah, kemudian dipanggil lagi perbandingan model X ini untuk ditampilkan.
Di sini ditampilkan ya bahwasannya yang akan saya perbandingkan itu adalah akurasi rata-rata, precision makro rata-rata, terus recall makro rata-rata ya. Nah, yang pertama itu ada model X hasil threshold tanpa K-pole cross validation. Akurasinya itu 0,90. Sedangkan yang model X hasil threshold dengan K-pole cross validation itu 0,88. Dapat terlihat bahwasannya untuk rata-rata akurasi yang lebih tinggi itu ada pada model X hasil threshold gitu ya. Tapi di varian threshold maksud saya tanpa menggunakan K-pole cross validation. Nah, oke. Kemudian di yang ini juga dari precision makronya rata-rata ya. Yang varian threshold itu yang tidak menggunakan K-pole cross validation itu 0,93. Nah, ini lebih besar ya dari yang dengan menggunakan K-pole cross validation itu menghasilkan 0,90. Dari sisi recall makronya juga rata-ratanya itu dia yang tidak menggunakan ya cross validation itu 0,90 di varia threshold, dan yang menggunakan cross validation dari model X hasil varian threshold itu adalah 0,88. Jadi lebih besar lagi yang tidak menggunakan K-pole cross validation ya untuk value-nya itu. Nah, ini juga pun berlaku atau sama halnya dengan model X hasil mutual information yang tidak menggunakan ya atau tanpa menggunakan K-pole cross validation, di mana akurasi rata-rata itu 0,90 lebih besar dari model X hasil mutual information dengan K-pole cross validation yang hasilnya itu adalah 0,88. Nah, dari sisi precision makro rata-ratanya juga itu lebih besar lagi 0,93 daripada yang menggunakan K-pole cross validation yaitu 0,90. Nah, untuk yang dari sisi recall makro average-nya, model X hasil mutual information tanpa menggunakan K-pole cross validation itu lebih besar lagi dengan nilai 0,90 daripada model X hasil mutual information dengan K-pole cross validation yang nilainya adalah 0,88. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya dari dua pendekatan ya, pendekatan varian threshold dan juga mutual information itu tidak menggunakan K-pole cross validation, nilainya lebih besar dibandingkan yang menggunakan cross validation. Itu lebih kecil ya kalau yang menggunakan cross validation. Dari sisi akurasi, rata-rata akurasinya, rata-rata precision makro, dan juga rata-rata recall makronya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.